Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita hidup di dunia ini untuk sebuah tujuan. Kita ada dan berkarya bukan sekedar untuk mencapai tujuan-tujuan kita, melainkan kita hidup dan berkarya sesungguhnya untuk mencapai tujuan-tujuan Tuhan. Puji Tuhan. Tema renungan kita saat ini, hidup ini singkat dan jadilah berkat. Nas firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 10 dan 12. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Puji Tuhan. Saudara, hal pertama sekali yang perlu kita pahami dan sadari adalah hidup ini anugerah. Hidup ini pemberian Tuhan. Mengapa disebut anugerah? Karena kita ada di dunia ini bukan karena kemauan kita, melainkan karena kemauan Tuhan. Kita ada di bumi ini bukan karena rencana kita atau rencana orang tua kita. Kita terlahir sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Kita lahir di keluarga siapa, suku apa dan bangsa apa. Ini bukanlah pilihan kita dan kemauan kita, melainkan sudah menjadi takdir atau ketetapan Tuhan buat kita. Oleh karena hidup adalah anugerah, maka sudah seharusnya kita menggunakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan ini secara maksimal dan kita gunakan sebaik mungkin. Karena apa? Karena kesempatan hidup ini berlangsung hanya sekali saja. Setelah itu lenyap. Saudaraku, selaku orang percaya, ada dua hal yang tidak boleh kita lupakan dan yang selalu kita renungkan dalam hidup ini. Pertama, hidup itu singkat. Alkitab memberikan banyak kiasan atau analogi yang menjelaskan bahwa hidup itu seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Yakobus 4 ayat 6-14. Hidup itu seperti bayang-bayang. Ayub 8 ayat 9. Hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Hidup itu seperti rumput. Hari ini ada dan besok sudah tidak ada lagi. Matius 6 ayat yang ke-30. Dan masih banyak kiasan yang lain. Hidup itu seperti nafas, seperti seorang pelari cepat, seperti segumpal asap. Yang kedua, yang tidak boleh kita lupakan dalam hidup ini dan yang selalu kita renungkan, bumi yang kita injak, di mana kita hidup sekarang ini adalah hanya tempat kediaman kita yang sementara. Kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini, ada batasan waktunya. Tidak untuk selamanya. Pemazmur dalam hal ini Musa berkata, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Saudara, usia normal manusia 70 tahun, jika kuat 80 tahun. Memang ada orang yang hidup lebih daripada usia 80 tahun, tetapi tidak banyak. Dan kondisi manusia
yang hidup di usia yang sedemikian itu sudah sangat lemah, sudah tidak berdaya, tidak produktif lagi. Alkitab berkata, kebanggaan mereka adalah kesukaran dan penderitaan. Artinya mereka sudah hidup sakit-sakitan, sudah tidak bisa pergi kemana-mana, sudah tidak berdaya lagi. Pertanyaannya, berapa lama kita hidup di dunia ini? Saudaraku, tidak ada yang tahu. Jangan kita berpikir bahwa kita hidup untuk selamanya. Seperti pembuat syair puisi, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tidak ada orang yang hidup sejauh itu. Jangan kita berpikir bahwa yang pergi menghadap Tuhan lebih dulu adalah mereka yang sudah tua. Kemudian mereka yang masih muda. Tidak ada rumusan yang seperti itu. Seorang ibu menangisi anaknya yang sudah meninggal dan dia berkata seperti ini, harusnya akulah yang duluan meninggal karena saya sudah tua. Harusnya anakku inilah yang akan menguburkan aku. Inilah tangisan seorang ibu ini. Tidak ada rumusan yang seperti demikian, bahwa yang tua lah yang lebih dahulu meninggal, baru kemudian yang muda. Saudaraku, realita yang kita hadapi, ada orang yang meninggal yang sudah tua, ada juga orang yang meninggal yang masih anak-anak. Hidup ini misteri, tidak ada yang tahu. Saudaraku, hal berikut yang harus kita pahami dan yang kita sadari dalam hidup ini, bagi Tuhan bukan soal berapa lama kita hidup di dunia ini, tetapi soal berapa banyak kita dapat berkontribusi di tengah dunia ini. Bukan soal panjang pendeknya usia kita di dunia ini. Bagi Tuhan, berapa banyak waktu, berapa banyak hidup yang sudah kita gunakan untuk menjadi berkat, memberkati orang, untuk menjadikan hidup kita menjadi yang bermanfaat di keluarga kita, di kantor, di pekerjaan, di gereja, bahkan di tengah masyarakat. Saudaraku, walaupun umur kita misalnya 70 tahun sudah sekarang ini, tetapi sepanjang usia itu tidak banyak yang digunakan untuk menabur kebajikan dan kebaikan bagi banyak orang, karena dia tidak memanfaatkan dan menggunakan kesempatan hidup itu seperti tujuan Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menjadi manusia berguna dan memberkati banyak orang. Sementara ada orang yang usianya masih 17 tahun tapi hidup semuda itu sudah dipakai untuk melayani Tuhan, untuk berguna bagi banyak orang. Saudaraku, bagi Tuhan yang seperti inilah yang benar, yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang supaya Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, bagi Tuhan bukan soal berapa lama kita hidup di dunia ini, tapi soal berapa
banyak kita berkontribusi bagi kehidupan, bagi banyak orang. Kemudian saudara-saudaraku, bagi Tuhan bukan soal berapa banyak yang kita miliki, tetapi soal berapa banyak kita menabur, kita berbagi kepada sesama. Jangan saudara-saudara kita mencoba memulai sesuatu dari yang besar. Jangan sekali-kali berkata, nanti kalau saya sudah diberkati Tuhan, baru saya akan memberi. Nanti kalau saya sudah diberkati Tuhan, baru saya melayani. Saudaraku, tidak bisa seperti demikian. Tidak akan mungkin orang bisa melakukan hal yang besar kalau dia belum terlatih dalam hal yang kecil. Ini rumusan Alkitab. Yesus berkata, lakukanlah segala sesuatu dari perkara yang kecil, baru kemudian perkara yang besar akan dipercayakan kepadamu. Artinya saudara-saudara, jangan memberi ketika sudah diberkati. Tidak akan mungkin kita bisa memberi karena kita belum terlatih memberi dari hal yang kecil. Tidak mungkin kita bisa tiba-tiba langsung melayani karena kita belum terlatih dalam pelayanan yang sederhana, yang kecil. Saudaraku, dalam hidup ini bagi Tuhan bukan soal berapa banyak yang kita miliki, tapi soal berapa banyak kita menabur, kita berbagi kepada sesama. Mulailah melakukannya dari hal yang kecil, dari hal yang sederhana. Niscaya ketika hal yang besar dipercayakan kepada kita, kita akan dapat dan sanggup melakukannya. Sebab kita sudah terlatih, sebab firman Allah sudah kita hidupi dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati.